warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Good morning. How are you this morning? Okay. Oh, me? I'm fine too. Thank you. Thank you for asking me. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau bantu Miss Nur untuk pimpin doa? Ayo, Bang Zidan. Oke, Bang Zidan. Kita berdoa dulu ya sayang ya. Udah mulai Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Bang Zidan, boleh kembali ke tempat. Baik, sebelum kita mulai belajar, Miss Nur mau absen dulu. Siapa nih yang nggak hadir hari ini? Ada yang hadir? Datang semua? Siapa yang nggak datang nggak? Munaya, kenapa Munaya? Sakit? Izin? Sakit ya? Kalau sakit berarti kita doakan supaya Munaya cepat sembuh. Oke, berarti Munaya yang nggak datang ya. Nah, Miss Nur mau ingatin nih, masih ingat nggak apa pelajaran kita atau apa yang kita bahas minggu lalu tentang apa sayang? Tentang apa kita belajar minggu lalu? Coding. Ada yang tahu apa itu coding? Apa Bang? Apa? Oh, perintah untuk robot. Baik. Salah satunya contohnya perintah untuk robot. Berarti kita minggu lalu sudah menggerakkan robot dengan memberikan. Oke, bagus, memberikan perintah. Nah, kemarin kalian memberikan perintah apa? Maju, mundur, atau gerak berapa? Bagaimana kemarin memberikan perintah pada robot? Iya, bagus sekali, berputar. Nah, sekarang Miss tanya, kalau misalnya robot itu mau kita suruh dengan tugas yang lebih rumit, misalnya kita mau si robot ini membuat kue. Nah, itu kan rumit ya tugasnya ya. Nah, berarti kalian kan harus memikirkan kan langkah apa aja yang kalian harus susun untuk membuat si robot ini bisa bergerak. Kira-kira apa nak? Misal kalian mau buat nih si robot ini bisa membuat kue, apa langkah pertama kalian lakukan? Menyiapkan bahan-bahan, apalagi sayang? Oke, resep, bagus sekali. Apalagi? Apa tadi? Oke, perintah. Ya, luar biasa. Nah, yang pertama dibutuhkan ada resep, ada bahan, ada apa Bang selain bahan? Ada alat-alat dan perintah. Nah, yang utama kita kasih apa? Perintah ya, instruksi ya. Instruksi untuk si robot agar dia bisa membuat kue. Nah, itulah ide-ide kalian yang kalian pikirkan untuk membuat si robot ini bisa bergerak membuat kue. Itu disebut dengan berpikir komputasional. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tujuan pembelajarannya apa? Agar anak-anak Miss ini bisa mengenal konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kalian bisa menulis urutan instruksi secara logis. Seperti yang Miss Nur bilang tadi, kalian bisa buat langkah-langkah secara logis untuk membuat si robot ini membuat kue. Oke ya. Nah, sebelum Miss Nur menayangkan video pembelajaran, Miss Nur mau tanya, masih ingat nggak kesepakatan kelas kita? Masih? Yang pertama apa? Bagus sekali, angkat tangan sebelum menjawab. Nah, yang kedua apalagi?
Ya, mendengarkan guru pada saat berbicara di depan. Luar biasa anak Miss Nur. Apa kakak lagi? Oke, luar biasa menghormati sesama kawan, menghormati guru. Baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Miss Nur akan menayangkan sebuah video. Tolong dicermati, tolong dipahami karena nanti akan ada tanya jawab tentang materi tersebut. Baik ya. Kalau diperhatikan ya, nanti akan Miss Nur tanya. Bentar ya. Nah, judulnya berpikir komputasional. Coba lihat apa itu berpikir komputasional. Nah, baik. Tadi kita Miss Nur sudah menayangkan materi pembelajaran tentang berpikir komputasional. Miss Nur mau tanya, berapa pilar dalam berpikir komputasional? Ya, Ana. Ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Bagus sekali. Yang kedua, apa Bang? Algoritma. Oke, bagus. Yang ketiga, apa Bang, Kak? Apa tadi? Abstraksi. Oke, good job. Yang keempat, satu lagi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita ya. Nah, jadi ada empat bagian ya, atau 4 pilar tadi yang Miss Nur bilang tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Baik. Sekarang yang pertama kita bahas tentang apa tadi? Dekomposisi. Apa tadi contoh dekomposisi? Membuat nasi goreng. Untuk membuat nasi goreng apa sih? Ini kan masalah besarnya membuat nasi goreng. Kita harus mengubahnya menjadi potongan-potongan kecil. Yang pertama apa? Apa istilahnya membuat nasi goreng itu apa saja sih langkahnya? Oke, Ana. Ya? Apa Kak? Kecap? Oh, resep. Oke. Maaf, Nurnya kurang dengar. Resep. Oke, bagus. Apa Kakak lagi? Potong bawang. Berarti bahan ya. Apalagi? Nasinya yang pasti ada. Apalagi? Telur. Oke. Apalagi Pak? Cabai. Daun sop. Kecap. Bawang. Oke. Ya, cabai, kecap, bawang itu semuanya adalah bagian dari bahan. Ya, kalau wajan penggorengan itu berupa dari alat. Yang utama adalah resep. Oke, berarti kita urutkan. Membuat nasi goreng harus ada yang pertama resep dulu nih. Nah, yang kedua dari resep kita lihat apa sih alat dan bahan yang harus kita gunakan. Nah, yang ketiga kita apa dulu nih yang dimasukin untuk buat nasi goreng. Apakah telur dulu, apa minyak dulu, apa nasinya langsung? Mana? Ayo, mana dulu? Berarti goreng nasi nggak perlu minyak? Minyak dulu. Nah, kalau urutan kalian salah, maka salahlah nasi goreng itu jadinya kayak mana. Misalnya taruh nasi dulu, nggak ada taruh minyak sama bawang. Yang digoreng nasinya
Gimana tuh jadinya? Iya, jadi tapi bagaimana jadinya? Kurang bagus. Mana Bang? Zikra. Berarti taruh minyak dulu, goreng cabai sama bawang. Habis itu apa lagi? Kalau pakai telur berarti taruh telur ya. Telur. Pakai kecap dulu apa nasi dulu dimasukin? Nasi dulu. Nah, kalau salah caranya nanti jadinya nggak enak, kurang maksimal. Ya, bukannya nggak jadi, tapi kurang maksimal. Nah, itu dekomposisi. Yang kedua apa? Ada apa tadi? Selain dekomposisi, ada apa? Yo, boleh Miss Nur hidupkan lagi ini biar untuk ingat. Kadang tadi lihat Miss Nur kecepatan ini videonya, susah kami. Oke. Nah, itu pengertian berpikir komputasional. Nah, ini benar ya yang kalian sebutkan tadi. Ya, ada 4, harus ingat nak, penting kali 4 itu. Nah, contohnya sama kan, membuat cara nasi goreng. Nah, contoh lain ini sayang. Contoh lain ini, kita mau membuat akuarium. Yang kita perlu apa pertama? Akuariumnya ada pasti. Ya, tumbuh-tumbuhan air. Terus apa lagi? Air. Ikannya, ya. Apa Bang? Ya, pasir, ya boleh pasir-pasir. Kita boleh taruh ornamen-ornamen lainnya untuk menghiasi akuarium kita, batu-batu kecil boleh. Ya, ini kan cuma disebutkan tumbuhan air ikan, boleh. Berarti ini adalah potongan-potongan kecil ini merupakan bagian dari masalah besar kita. Masalah besar kita apa? Membuat akuarium, ya. Nah, jadi kita urai dia jadi potongan kecil supaya akuarium kita jadi. Oke, lanjut, itu dekomposisi. Sekarang kita lanjut ke pengenalan pola. Nah, pengenalan pola misalnya gini, dia kita bisa dapat misalnya pola yang sama. Misalnya gini, kita mau hari ini membuat nasi goreng, ya kan? Yang urutan pertama kita masuk minyak tadi, bawang, cabai. Nah, besok kita membuat tumis sayur kangkung, sama kan? Cuman beda nama, tapi prosesnya sama. Besok kita ulangi lagi, taruh minyak dulu kan kalau tumis kangkung saya. Pakai bawang, pakai cabai, baru taruh kangkungnya, sama kan? Kita mengulangi pola yang sama. Contoh seperti ini, coba kalian lihat. Yang pertama bentuknya bentuk segitiga, segi 5. Yang kedua bentuk bunga. Habis itu dapat segi 5 lagi, bunga. Kalau Miss Nur taruh titik-titik di sini, bentuk apa yang akan kalian tulis selanjutnya? Iya benar, berarti kalian sudah mengenali pola. Ini yang namanya pola. Kita dapat pertama segi 5, habis itu kita dapat bunga, habis itu dapat lagi segi 5. Jadi dia berulang-ulang. Ya, kita sudah mengenali pola. Karena sudah berulang kita lakukan, kita sudah hafal. Oh, berikutnya setelah bunga ini pasti segi 5. Nah, itu yang namanya pengenalan pola. Lanjut lagi. Nah, abstraksi. Abstraksi itu adalah menghilangkan data yang nggak perlu. Misalnya contoh gini, Miss Nur mau belajar sepeda ataupun Gibran mau belajar sepeda. Yang perlu Gibran belajar kan untuk kayunya kan, untuk kita bagaimana bisa mengayuh sepeda itu biar bisa jalan, ya kan. Jadi kita nggak perlu mikirin sepeda kita warna apa, ban kita itu lurus apa enggak, paling jari-jarinya itu simetris atau enggak, kita nggak perlu mikirin sampai sejauh itu. Yang perlu adalah kita kan belajar, kita pengen belajar naik sepeda, yang perlu kan kita bisa ngayuh kan, kayu sepeda kan. Jadi kita nggak perlu mikirin bentuk sepedanya, harga sepedanya berapa, warna sepeda kita itu apa, nggak perlu ya. Ini contoh dari abstraksi. Oke, lanjut. Yang keempat, yang terakhir, algoritma.
algoritma ini serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan satu masalah. Kayak nasi goreng tadi sayang, untuk membuat nasi goreng kita perlukan urutan A, B, C, D. Dia hampir mirip dengan dekomposisi. Bedanya dekomposisi dia kita punya masalah nih. Kayak tadi kita punya masalah mau buat robot itu suruh buat kue. Nah untuk dia buat kue kita harus memberikan instruksi sama dia kan apa-apa langkah. Nah gitu juga algoritma. Misalnya membuat teh. Kita mau buat teh nih. Pertama apa dulu yang harus kita taruh? Apa dulu yang harus kita lakukan untuk? Oke, kita rebuskan. Berarti kita perlu air panas. Untuk dapatin air panas kita harus merebus dulu air panasnya, ya kan? Nah, setelah itu apa lagi? Teh kita perlu apa lagi? Gula, apa lagi? Air. Nah, habis itu apa? Oke, diaduk-aduk baru dihidangkan. Oke, algoritma dia serangkaian langkah sistematis. Oke, lanjut. Nah, algoritmanya cara membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur. Yang pertama apa? Turun dulu dari tempat tidur. Yang kedua? Yang ketiga? Tepuk-tepuk bantal. Kenapa ditepuk? Mana tahu ada kecoa masuk ke dalam bantal, kita nggak tahu, ya kan? Yang keempat apa? Habis itu lipat. Oke, itu contoh dari algoritma. Serasa kalian ini mudah paham. Nah, manfaatnya apa? Kita berpikir komputasional, melatih kemampuan berpikir logis. Dah, habis itu apa lagi? Menjadi pemecah masalah, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik. Misalnya kalian ada tertarik dengan game. Pengen nggak buat game sendiri? Pengen. Nah, disinilah kalian mulai dari dasar. Kalau kalian nanti melanjutkan ketika SMA itu sudah ada program untuk membuat game sendiri, programmer. Ya, nanti insya Allah juga kita Miss Nur akan memperkenalkan beberapa fitur yang bisa kalian gunakan untuk membuat game. Ya, tapi nanti nggak sekarang kita belajar. Nah, kenapa sayang? Bagus-bagus sama kawan ya, jangan tarik-tarik rambut gitu. Dah. Nah, berarti kita belajar coding itu nggak hanya kita pakai komputer. Kita ada dua cara, satu plug, satu unplug. Plug menggunakan komputer dan unplug tidak menggunakan komputer seperti yang Miss Nur jelaskan barusan Abang Zidan. Kenapa itu, Nak? Dah, janganlah sama-sama kawan berantem ya. Sudah. Sekarang udah siapa nonton? Sudah. Nah, sekarang Miss Nur mau kasih tugas nih. Miss Nur mau kasih tugas kelompok, ya kan? Tapi sebelumnya Miss Nur mau kasih ice breaking dulu biar enak otot-ototnya, biar nggak kaku. Ya, oke, dirilah semua. Nanti baru Miss Nur kasih tugas kelompok. Ya. Nah, di tempat boleh tapi agak keluar dari kursi karena ini ada gerakan. Keluar sedikit dari kursi. Nah, sini Abang boleh. Nah, keluar sedikit dari kursi ya. Oke, kita mulai. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Berputar jongkok dan melompat. Oh. Maju, maju, maju. Mundur, 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 mundur. Maju, mundur. Ke belakang, berputar jongkok dan melompat. Oke, terima kasih. Nah, itu ice breaking yang kita lakukan masuk ke dalam coding nggak? Masuk nggak? Masuk lah. Itu kan tadi disuruh kanan, 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 gitu kan?
Berarti dia nyuruh kita ke kanan, nyuruh kita ke kiri, lompat, maju gitu ya. Oke, sekarang Miss Nur mau bagikan LKPD. Berapa waktu yang kalian perlukan? Siapa yang punya gunting? Kelompok mana yang punya gunting? Nah, abang ambil guntingnya. Abang ini. Nanti yang apa-apa enggak? Yang Miss Nur tanya gunting berarti kelompok mereka perlu gunting. Kalau misalnya enggak perlu berarti. Enggak perlu gunting sayang. Kalau memang abang ada gunting. Oh, berarti kalian pakai ini yang ada gunting. Nah, itu yang kalian kerjakan. Ya beda. Ini tugas kalian beda, nggak sama dengan kawan kelompok lain. Kalau yang udah selesai boleh Miss Nur kami selesai. Iya, gunting nanti ditempel di dalam kotak. Siapa punya lem? Oke, kerja dalam kelompok. Abang siapa punya lem? Jangan main-main. Miss Nur mau lihat, Miss Nur mau mengamati kerja kelompoknya. Ini jawabkan langsung di kertas. Enggak, langsung aja di sini bang. Ini jadinya. Iya. Terus cepat siap, cepat kita maju. Ya. Ingat, yang mana? Ini tinggal ini aja, tinggal diconteng aja. Mana hewannya? Ini buat bentuk. Iya, langsung gambar bentuknya. Oh, ini kotak kan? Iya, baca pola. Pakai pensil dulu boleh kalau bingung. Nah, bisa nih. Mudah. Ini pintar abang. Buat terus. Apa dulu itu? Ungu ya? Ungu apa? Oh enggak, hijau ya, benar-benar abang. Oh benar hijau. Nah, nanti disusun. Ini kan masih acak nih kan langkahnya. Nanti disusun mana langkah pertama gitu. Dadah. Apa, Bis? Oh iya ya. Kelompok 3. Boleh buat aja. Kakak apa? Udah. Nah, sini boleh. Sama-sama kerja buat aja di tengah biar nampak. Dapat, Kak? Dapat. Ya ini tanya sama aja sih, Maya. Cuman dapat. Oke. Ada apa? Ini. Oh ya. Dah, ada. Ya sini aja. Nanti kalian ini ya presentasi ya. Presentasi di Gibran aja boleh. Nanti bilang kalian dapat tugas membuat jus. Nanti bilang langkah-langkahnya. Sudah. Berhasil kan? Oke, jawab saja. Oke, sudah siap semuanya? Nah, Miss Nur minta perwakilan berapa kelompok ya? 3 kelompok boleh ya, kalau nggak sempat 2 kelompok. Siapa yang maju kelompok? Siapa boleh? Abang, maju, silakan. Kenalkan dari kelompok berapa? Boleh, ayah. Apa tugasnya kelompok 2? Resep membuat jus mangga dengan baik-baik. Saya langkahnya. Ini kalian boleh bertanya kalau langkahnya salah. Itu tadi langkahnya salah gitu. Boleh ya? Coba Bang. Yang pertama, kupas mangga dan potong daging buahnya menjadi potongan kecil. Kedua, masukkan potongan mangga ke dalam blender. Tiga, tambahkan air dingin dan gula ke dalam blender. Empat, blender semua bahan ini harus dicampur rata. Lima, dan tambahkan es batu dan blender lagi sebentar.
Uang is semangat dalam kelas haji. Semoga sudah siap. Terima kasih. Jangan dulu. Benar nggak langkah-langkah cara membuat jus mangga tadi? Benar kan? Oke, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Baik, terima kasih kelompok 2. Putus dulu. Hati-hati, Sen. Siapa lagi yang mau maju? Satu kelompok lagi. Boleh. Kelompok siapa? Ana, boleh maju. Boleh. Sudah. Iya, nanti. Sudah dengarkan dulu. Kelompok 3 dapat apa tugasnya? Labirin. Kasih nampak sama kawan-kawannya. Tugas kalian apa di labirin itu? Apa tugasnya? Ini kita harus mengantar anak sekolah ini ke sekolahnya dengan jalan yang benar tanpa ada hambatan apapun. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali. Sudah sayang, ini kan sudah mewakili, ya. Nah, sekarang kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Nah, sebelumnya Migor bertanya bagaimana pembelajaran kita hari ini. Good, seru, oke. Nah, Migor, siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak usah banyak-banyak, sedikit aja. Boleh Abang Saki. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, Zidan? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Kita sudah melakukan apa hari ini? Kita sudah belajar tentang apa tadi? Coding. Apa yang sudah kita pelajari? Pengenalan pola salah satunya. Pengenalan pola itu apa sih? Bagian dari apa sih pengenalan pola? Apa, Nah? Apa? 4 pilar. Apa aja pilar? Ya. Abstraksi ya. Pola, apalagi tadi algoritma. Yang 4 ini masuk ke dalam apa sih? Tadi ada 4 ini bagian dari apa Bang? Dikit lagi, susah sebutinnya ya. Nah, susah nih jelasinnya. Ya, berpikir komputasional. Jadi hari ini kita sudah belajar berpikir komputasional. Pada presentasi tadi dibilang. Terus apalagi 4 pilar tadi sudah disebutin sama Ana. Ada algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Baik. Nah, tugas kalian di rumah itu nanti di rumah itu kalian harus membuat sebuah aktivitas dan membuat langkah-langkahnya. Contoh, di rumah kalian membuat judul membantu ayah mencuci motor. Nah, langkah pertama, siapkan air. Nah, seperti itu sayang ya. Jadi di rumah tugas kalian buat di kertas lembar sebuah aktivitas dan langkah-langkah yang runtut, langkah-langkah yang logis, langkah-langkah yang sistematis. Oke, paham? Paham ya, itu tugas di rumah. Nah, sebelum Miss Nur akhiri, Miss Nur minta tolonglah, atau kita baca doa aja sama-sama ya. Doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Yuk, Bismillah. Allah mimma razaqana wa qina. Amin. Terima kasih Miss Nur, mohon maaf jika ada kesalahan pada saat Miss Nur ngajar. Terima kasih banyak. Give applause untuk kita semua. Kalian luar biasa. Kalian hebat ya. Oke, Miss Nur akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.